Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang saya hormati para dewan juri dan ibu-ibu sekalian yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Umbati dari TPPKK Kecamatan Bandung. Dalam hal ini saya akan menceritakan tentang asal muasal Tanjung Lesung. Apakah Bapak Ibu sudah pernah ke Tanjung Lesung? Belum. Baiklah ibu-ibu, bapak-bapak, Tanjung Lesung adalah tempat pariwisata yang ada di daerah Pandeglang, Kabupaten Pandeglang yang ada di Provinsi Banten. Alkisah, ada seorang pengembara yang sangat gagah dan tampan. Dia suka mengembara ke sana kemari. Setelah capek dia mengembara, dia beristirahat di sebuah pohon yang sangat rindang. Dan dia pun dalam istirahatnya dia bermimpi dengan bertemu dengan seorang gadis yang sangat cantik. Dalam mimpinya, seorang gadis itu melambaikan tangan, dan saat si pangeran mau menghitungkan lambaiannya, ternyata dia sudah terbangun. Dan setelah itu pangeran dengan hati yang sangat kecewa, kenapa sih kok mimpi saya jadi terganggu? Orang saya lagi enak-enaknya mimpi bertemu seorang gadis. Akhirnya pangeran pun melanjutkan pengembaraannya sampai ke pesisir pantai. Dalam perjalanannya, karena pangeran sangat merasa lelah, lalu dia pun beristirahat sambil membasuh airnya ke dalam sungai itu. Wah, airnya sangat sejuk sekali. Aku sangat senang. Dan tidak lama dari kejauhan dia mendengar suara lesung. Suara apa itu? Pangeran pun mencari-cari suara itu asalnya dari mana. Makin lama makin terdengar dekat suara lesung itu. Setelah dicari-cari, ternyata suara lesung itu berada di seberang sungai tersebut. Dengan susah payahnya Pangeran Budok pun menyeberangi sungai tersebut. Setelah sesampainya si pangeran di suatu kampung, dia melihat gadis-gadis sedang memainkan lesungnya dengan lincah. Ternyata di sana asal suara lesung itu, dan si pangeran pun mendekati suara itu. Ternyata sang putri yang berada di dalam impian itu ada yang sedang memain lesungnya di situ. Setelah itu dia mendekati pemain-pemain lesung, dan karena si putri itu merasa diperhatikan, ternyata itu yang memperhatikan. Lalu kemudian si putri itu menghentikan permainan lesungnya. Mohon maaf, pangeran, ada apa? Kenapa kau tidak melanjutkan permainannya? Maaf pangeran, ada perlu apa pangeran datang sini? Lalu pangeran pun berkata, aku hanya terkesan melihat permainan lesungmu.
Lalu si putri Pohaci pun menghentikan karena malu. Setelah itu dia pulang ke rumahnya dan si pangeran mengikuti si putri itu pulang ke rumahnya. Dan sesampainya di rumah Sri Pohaci, Sampurasun. Sampes. Lalu ada jawaban di dalam, Rampes. Bukalah Lemes. mohon maaf, aden ini siapa ya? Dan ada keperluan apa aden kesini? Dan si pangeran menjawab, mohon maaf, Nyi, bolehkah saya bermalam di tempat Nyai untuk malam ini? Lalu si Nyai pun berkata, mohon maaf Raden, saya di sini cuma tinggal berdua dengan anak saya, Sri Pohaci, dan saya tidak boleh menitipkan anak laki-laki untuk bermalam di sini. Karena si pangeran merasa kecewa ditolak, tidak boleh bermalam di rumah si Nyai, maka si pangeran pun bermalam di balai-balai dekat rumah si Nyai. Setelah melewati malam, akhirnya pagi pun tiba. Dengan membuka mata, si pangeran pun mencium aroma yang sangat segar dan wangi. Dibukalah matanya dan terlihat sang putri membawakan hidangan dan secangkir kopi untuk si pangeran. Wah, ada sang putri membawa kopi ke saya ke sini. Iya pangeran, silahkan kopinya diminum dan ini hidangannya. Terima kasih. Maaf, nama kamu siapa ya? Aku belum tahu nama kamu. Lalu si putri pun menjawab, nama saya Sri Pohaci, pangeran. Dari semenjak pertemuan itu, maka pangeran Buldok dan Putri Sri Pohaci pun saling jatuh cinta, saling merasakan cinta di antara mereka. Lalu mereka pun menikah. Setelah menikah, karena Sri Pohaci itu senang bermain lesung, maka si pangeran Buldok pun ikut serta ingin belajar memainkan lesung tersebut. Sampai-sampai si pangeran Buldok pun tidak menyadari ternyata ada hari tertentu yang tidak boleh dimainkan untuk memainkan lesung. Karena saking girangnya, pangeran Buldok terus selalu memainkan lesungnya. Lalu si putri Pohaci pun memberikan peringatan kepada suaminya, suamiku, janganlah kau selalu memainkan lesung, apalagi di hari Jumat, karena hari Jumat itu hari yang sangat keramat bagi kami. Namun si pangeran tidak menghiraukan perkataan sang putri, tetap saja memainkan lesungnya. Dan tanpa sadar, karena dia saking asiknya memainkan lesung, tidak disadari ternyata dia berubah menjadi seekor lutung. Dan semua warga yang melihatnya semua berkata, lihat, ada seekor lutung sedang memainkan lesung. Oh iya ya, siapa itu? Lalu Sri Pohaci pun menangis karena melihat kelakuan suaminya. Saya sangat malu karena kelakuan suami saya seperti itu. Padahal saya sudah bilang, jangan memainkan lesung di hari Jumat, karena hari Jumat ada
warga pun menyuraki si lutung tersebut. Kenapa saya berubah jadi lutung? Bukankah tadi saya sedang bermain lesu? Kata pangeran. Si pangeran pun panik. Sambil berlari-lari dia menuju ke hutan. Akhirnya si pangeran bodoh pun tidak bisa berubah menjadi manusia dan selalu menjadi seekor lutung. Dan Sri Pohaci pergi entah kemana. Kabarnya konon Sri Pohaci menjadi Dewi Padi. Baiklah ibu-ibu, jadi pesan moral yang kita bisa ambil dari sini adalah selalu menjaga tradisi dan adat istiadat dimanapun kita berada. Itulah, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi